Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami mau menjelaskan mengenai apa itu pelatihan. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Bu Pradipta Kurniasanti SKMM Gizi. Video ini dibuat oleh kelompok 11 yaitu saya Rizal Maulina dan rekan saya Kalila Rafatani. Langsung saja mengenai pengertian pelatihan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 275 Permenkes per SK per Tenaga 5 per 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karir kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 275 Permenkes per SK per 5 per 2003, pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk yang pertama, meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kewenangan di bidang teknis kesehatan. Yaitu pelatihan yang efektif. Pelatihan yang efektif, efisien, dan produktif diharapkan secara filosofis menjadi perubahan perilaku peserta latih yang sebelum dilatih tidak atau belum tahu menjadi tahu atau lebih tahu, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari sikap yang keliru menjadi sikap yang baik dan benar. Pelatihan yang efektif apabila mampu menghasilkan perubahan yang signifikan bagi peserta latih dan instansi tempat peserta latih bekerja. Setelah pelatihan, peserta latih mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya selama pelatihan, dan jika diperlukan mampu memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi di organisasinya. Hasil akhir adalah mutu produk lebih bagus, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan tumbuh budaya kerja yang berbasis sistem atau teamwork. Yaitu akreditasi pelatihan. Yang pertama ada peserta. Komponen peserta yaitu meliputi persyaratan peserta. Yang kedua pelatih atau fasilitator, terdiri dari 3 variabel yaitu memiliki kemampuan kediklatan, kesesuaian tingkat pendidikan, dan kesesuaian tingkat materi. Yang ketiga yaitu kurikulum, kejelasan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu penyelenggara pelatihan, terdiri dari 2 subkomponen yaitu landasan hukum dan penyelenggara. Pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip pelatihan. Menurut Mustafa Kamil ada 12 prinsip pelatihan, yaitu yang pertama ada perbedaan individu. Perbedaan tersebut antara lain latar belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, adat istiadat, bakat, dan pengalaman. Kemudian yang kedua ada prinsip motivasi. Motivasi tersebut antara lain masalah karir, kenaikan pangkat, peningkatan kesejahteraan dalam perluasan kesempatan berusaha. Yang ketiga ada prinsip pemilihan para pelatih. Pelatihan sangat bergantung pada para pelatihnya. Oleh karena itu, ketepatan memilih pelatih sangat perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat ada prinsip belajar. Tingkat kualitas belajar berbeda-beda. Ada yang mulai dari yang mudah menuju yang sulit. Kemudian ada juga dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Yang kelima ada prinsip partisipasi. Partisipasi aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta latih. Kemudian yang keenam ada prinsip fokus pada batasan materi. Materi pelatihan hendaknya fokus sesuai dengan tujuan pelatihan. Penekanan materi pelatihan yaitu pada masalah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketujuh ada diagnosis dan koreksi. Pelatihan berfungsi sebagai diagnosis dan mengadakan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang muncul. Kemudian yang kedelapan ada prinsip pembagian waktu. Pembagian waktu dapat dilihat dari waktu untuk pelatihan, yaitu relatif lebih singkat dari pendidikan. Yang kesembilan, ada prinsip keseriusan. Komponen yang terlibat dalam pelatihan harus serius. Komponen tersebut antara lain yaitu pelatih, peserta latih, dan panitia. Kemudian yang ke-10, ada prinsip kerjasama. Pelatihan akan berhasil dengan baik apabila
ada kerjasama yang baik di antara komponen pelatihan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ke-11 ada prinsip metode pelatihan. Tidak ada satu metode yang cocok untuk berbagai pelatihan. Oleh karena itu, gunakan lebih dari satu metode karena setiap metode mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip hubungan pelatih dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang didapat dalam pelatihan hendaknya dihubungkan dengan lingkup pekerjaannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu Training Need Assessment. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus pelatihan. Langkah-langkah dalam pelatihan yang pertama mengkaji kebutuhan program pelatihan atau Training Need Assessment, yaitu dalam manajemen pelatihan. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan pelatihan, Training Objective. Tujuan digambarkan dalam bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta latih. Kemudian yang ketiga merancang program pelatihan, yaitu setelah menemukan tujuan dalam bentuk kompetensi, tujuan tersebut perlu dijabarkan dalam kegiatan operasional yang dapat diukur. Yang keempat, melaksanakan program pelatihan, yaitu melaksanakan program pelatihan mengacu pada proposal yang telah dibuat. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan evaluasi program pelatihan. Kegiatan ini merupakan evaluasi terhadap seluruh program pelatihan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengkajian kebutuhan pelatihan. Secara umum, pengkajian kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah. Yang keempat, analisis penyebab masalah. Yang kelima, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang keenam, pemilihan cara pemecahan masalah. Dan yang terakhir, analisis persoalan potensial. Bahasan yang terakhir yaitu proses pengkajian kebutuhan pelatihan. Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah organisasi dengan melihat adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan hasil yang dicapai. Kemudian, apakah masalah tersebut dapat dipecahkan secara stimulasi atau sendiri? Yang kedua, merumuskan masalah yang dihadapi organisasi. Masalah yang dijumpai harus dirumuskan dengan jelas dan terukur, karena jika tidak dapat dideskripsikan dengan baik, pemecahan masalah juga akan tidak terarah. Yang ketiga, menentukan penyebab timbulnya masalah. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting karena menentukan cara pemecahan masalah. Bila salah menentukan pemecahan masalah, maka tindakan pemecahan masalah akan keliru. Yang keempat, yaitu menentukan standar kemampuan. Standar kemampuan adalah jabaran tentang kemampuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Cara menentukan standar keterampilan antara lain yaitu diambil dari standar yang sudah ada seperti pedoman kerja. Kemudian yang kedua, dibuat melalui kesepakatan antara pemimpin dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu dibuat melalui proses tenaga ahli. Poin dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan yang kelima yaitu menentukan cara mengukur kemampuan. Untuk mengukur kemampuan dapat menggunakan metode antara lain kuesioner, wawancara, pengamatan, dan tes. Poin yang keenam yaitu mengukur tingkat kemampuan. Dalam mengukur tingkat kemampuan, terkadang timbul rasa ketidaknyamanan karena yang bersangkutan merasa dihakimi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengukuran, perlu dijelaskan manfaat dari pengukuran yaitu untuk kebaikan bersama. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu menentukan cara meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan dapat dilakukan dengan cara seperti pelatihan, supervisi, bimbingan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya harap materi yang dijelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.